ikan dan buah liar di hutan. Nah, kebetulan ini adalah hari Minggu. Karena hari ini libur, jadi aku bawa keponakan aku untuk jalan-jalan ke hutan. Rencana kami dua pengen memancing dan mencari tanaman ataupun buah-buah liar di hutan ya. Oke, ini lokasi tujuan pertama kita. Rencana kita mau memancing lele lembat ya, ataupun lele akar. Biasanya atau kecil kami sering kesini untuk memancing. Dan kebetulan sesampainya di lokasi ternyata ini sudah sangat rimbun sekali. Kalian bisa lihat teman-teman. Nah, aku mau bersihkan dulu. Nah, ternyata ini ada lubang satu yang nggak terlalu kelihatan karena cuaca agak cerah ya. Jadi kalian bisa lihat teman-teman, ini adalah salah satu lubang yang rencana akan kita pancing nantinya. Ini biasanya lele lembat atau lele akar ataupun juga belut, biasanya banyak di sini teman-teman dulu. Tapi aku cek dulu, ternyata di sini tidak ada airnya karena di kampung kami sudah beberapa hari ini tidak hujan, kayak musim kemarau ya teman-teman. Kebetulan aku ada membawa kayu dan jadi aku coba cek salah satu lubang-lubang yang ada di sekitar sini ya, apakah mungkin ada air atau tidak. Kalau ada air jadi masih bisa kita pancing ya, karena cuaca memang agak kemarau ya, nggak ada hujan ya beberapa hari ini. Mungkin karena ini juga sudah rimbun dan ini areal perkebunan ya, perkebunan karet, mungkin ini juga tidak ada airnya guys. Jadi kayaknya kita jong hari ini. Nah guys, kalian bisa lihat ini adalah salah satu tanaman teken pare ya kalau kami bilang di kampung. Ini biasanya digunakan orang tua zaman dulu buat obat herbal, kuak pria. Ini sangat bagus sekali ya guys. Oke, lanjut. Kebetulan hari cerah. Nah, tidak jauh dari lokasi juga aku ada melihat buah kecil seperti ini. Kalian bisa lihat warna merah ya. Jadi rasanya penasaran aku, jadi aku pengen memetik buah ini, apakah buah ini bisa dimakan atau tidak. Jadi langsung aja aku petik. Buahnya kecil, ada semut, sorry guys. Jadi aku coba makan satu persatu dulu. Ternyata guys, ini rasanya sepat, gak enak ya. Mungkin buah ini tidak bisa dimakan. Oke, lanjut guys. Jadi kita terus jalan ya ke dalam hutan. Sekitar 30 menit perjalanan kami berdua. Jadi kami dua menemukan beberapa jenis tanaman. Kalian bisa lihat, akan aku kasih lihat guys. Nah, ini di perjalanan kami menemukan jenis kelakai ya. Ini bisa dimasak guys, jenis pakis. Ini bisa dimasak. Kebetulan kami tidak membawa peralatan masak, jadi cuman kasih lihat aja buat teman-teman di rumahnya. Ini daunnya yang agak sudah tua ya, agak ke hijau-hijau tua. Jadi lanjut juga setelah beberapa perjalanan. Nah, ini kalian bisa lihat juga, ini kayak rumput laut ya. Ternyata ini jamur ya guys, jamur berbentuk kayak rumput laut. Jadi aku coba tarik, apakah ini bisa dimakan? Mungkin tidak teman-teman. Dan ini juga, ini jenis jamur juga kayak kuping gajah ya, tapi kalau di kampung aku ini namanya kulit sebabala ya. Kulit sebabala itu ataupun atau kuping gajah ini beracun ya. Nah, untuk ini kalian bisa lihat yang warna merah ini jamur, ini bisa dimakan. Ini jamur jenis siau namanya. Kalau di tempat kami ini bisa dimakan, cuman masih kecil dan tidak terlalu banyak. Ini juga ada yang berwarna oranye. Bisa lihat ini teksturnya keras. Oke, lanjut. Setelah beberapa menit lagi kita perjalanan dan kita sudah hampir sampai lokasi, menemukan sungai kecil. Kalian bisa lihat ini sudah sampai lokasi sungai yang kecil. Jadi kita mau menyeberang jembatan yang terbuat dari kayu ulin ya. Jangan salah teman-teman, ini kayu ulin sangat kuat sekali teksturnya, dan ini salah satu jenis kayu terkuat ya di Kalimantan. Ini tidak mudah lapuk dan tidak mudah patah karena teksturnya yang keras. Oke, setelah menyeberang kita lanjut naik sedikit untuk mencari
tepat untuk memancing, karena sudah agak ngos-ngosan ya ini naik gunungnya. Nah, sampainya di lokasi, sungainya agak merah ya airnya, karena airnya sudah surut jadi ya agak merah-merah kecoklatannya. Nah, ini teman-teman, ini adalah salah satu tanaman klerot ya di tempat kami namanya. Ini bisa dimakan untuk umbinya ya teman-teman, karena ini biasanya ditanam di perkebunannya. Mungkin di tempat kalian namanya apa, mungkin bisa jawab di kolom komentar ya. Dan tidak jauh juga dari sungai kami menemukan salah satu buah yang buahnya kecil seperti ini, kalian bisa lihat, beruntai panjang dan menggoda sekali. Ini namanya buah pengo. Ini teksturnya kecil dan lembut ya biasanya kalau dimakan, tapi teman-teman ini buahnya sangat asam sekali, jadi cocok ya untuk teman-teman di rumah yang suka ngerujak ataupun buat sambal. Biasanya ini enak sekali guys, kalau di orang tua zaman dulu ini sering dibuat sambal ya. Jadi aku makan satu persatu, ternyata rasanya memang sangat asam teman-teman. Oke, kita lanjut lagi karena sudah melihat beberapa buah dan tanaman yang ada di sekitar sungai. Oke, lanjut guys, karena rencananya kita mau mancingnya. Ini sungai yang akan kita pancing nantinya, sungai kecil ya. Dan ini teman-teman kail yang kita bawa untuk memancing, dan ini adalah batang salak ya yang kita temukan di sekitar area sini yang buat jorannya nanti. Oh maaf teman-teman, ini nyangkut di tali sepatu, agak susah ya kita lepas. Nah, kalian bisa lihat ini adalah kail pancing yang kecil ya, jadi nanti kita pasang di batang salak yang sudah kita bikin seperti ini yang kayak jorannya ya. Dan kita menggunakan umpan cacingnya, cacing tanah yang akan kita gunakan untuk memancing ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat itu keponakan aku sudah dolen mancing si Fajril. Mungkin dia sudah dapat atau belum, saya juga tidak tahu. Kelihatannya agak sudah dapat ya, karena hari ini terik ya, panas ya teman-teman. Jadi nah, aku pasang dulu umpannya. Ini umpannya cacing teman-teman, cacing tanah. Kalian bisa lihat kan sungainya kecil dan warna airnya agak merah kecoklatannya. Jadi mungkin di sini tidak ada ikannya, jadi kita pindah ke tempat yang agak ada ikan yang banyak ya. Dan kebetulan di sini agak rimbunnya, jadi aku bersihkan dulu agar mancingnya juga enak ya teman-teman. Oke, pancingku ternyata nyangkut guys. Jadi aku coba ambil dulu dan aku coba mancing lagi. Dah, kalian bisa lihat tidak berselang lama aku sudah dapat satu ikan. Ini kalian bisa lihat, ini namanya ikan baan ya teman-teman kalau di tempat kami. Biasanya kayak bersisik gitu ya, kecil, tapi ini biasanya ada yang lebih besar lagi. Lanjut, kita pancing lagi. Semoga dapat ya. Masih belum teman-teman, agak oke. Kita lihat umpannya. Oke, alhamdulillah kita dapat kembali. Ini jenisnya ikan seluang, kalian bisa lihat ikan seluang ya di tempat kami, atau ini jenisnya kayak ikan salmon ya. Karena aku tidak ada membawa tempat, jadi aku kasih tempatnya di kantong belakang celana dulu ya sementara. Oke, lanjut lagi kita pancing. Semoga kita dapat lagi teman-teman. Oke, tidak lama kita dapat lagi satu. Ini jenis ikan santokok ya kalau kami bilang. Ini jenisnya kayak ikan cupang, cuman agak besar. Tapi ada lagi yang lebih besar teman-teman. Ada yang sampai 2 jari biasanya. Tapi ini agak kecil, tapi nggak apa-apa. Kalau banyak mungkin juga enak untuk dimasak. Oke, kita pindah tempat dulu ya. Bisa lihat agak nyangkut juga.
Nah teman-teman, kita dapat lagi ini jenis ikan yang sama, ikan seluang atau salmon ya, yang sudah aku dapat tadi juga ya. Oke, kita terus mancing karena ini aku bersemangat sekali ya mancing karena sering dapat ya, walaupun kecil-kecil. Nah sama juga ini ikan santok kami bilangnya, tapi ini agak kecil dari yang tadi. Gak apa-apa lah, yang penting kita dapat daripada kita nggak dapat sama sekali ya. Nah guys, kalian bisa lihat aku dapat lagi ini ikan apa ini namanya, itu ikan baan ya kami bilang namanya. Kalau di tempat kami ini agak bersisik ya dan warna keemas-emasan gitu ya, dari hari yang terik jadi agak mendung ya guys. Nah teman-teman, ini akan aku kasih lihat buat teman di rumah. Ini namanya pohon mata nandau ya, kalau nenekku bilang namanya ini pohon mata nandau zaman dulu sebelum mungkin orang jual sabun muka belum ada ataupun karena jauh dari kota, jadi biasanya nenek-nenek kita zaman dulu menggunakan pucuk daun ini untuk membersihkan muka, membersihkan flek hitam ataupun membersihkan jerawat. Biasanya ini akan aku kasih lihat buat teman-teman rumah praktek ya, aku kasih praktek ya. Nah contohnya seperti ini busanya banyak kalau kita terus gesek seperti itu ya, dan kalian bisa lihat ini aromanya harum wangi. Jadi untuk teman-teman rumah nggak usah lah sekarang, karena sekarang sudah banyak orang jual di toko-toko ya. Oke, ini hasil pancing yang aku dapat, jadi aku taruh di tusuk biar tidak susah juga ya, karena di kantongnya kalau keduduk atau apa kan. Oke, ini hasil aku mancing sementara ya guys. Nah, mungkin ada yang jatuh. Oke guys, bisa lihat ini hasil mancing pertama. Oke lanjut, kita akan cari tempat spot mancing yang agak lebih bagus juga ya, karena mungkin tadi kurang bagus ya. Oke, kalian bisa lihat ini ikan. Nah jatuh guys, ini ikan salmon ya, ikan saluang. Mungkin di sini memang habitatnya memang ikan saluang, ikan sentokok ataupun ikan baan ya kalau di tempat kami. Nah kalian bisa lihat ini jatuh juga. Ini ikan sentokok lagi yang miripnya seperti kayak ikan cupang, cuman ini agak besar ya daripada ikan cupang dan warnanya agak gelap kecoklatan gitu ya teman-teman. Mungkin di tempat kalian namanya berbeda ya dari tempat kami. Walaupun musim kemarau, jadi kalian bisa lihat airnya memang agak keruh ya, keruh dan agak kecoklatan ya. Nah kalian bisa lihat itu keponakan aku di belakang, karena jenuh mancing biasanya dia langsung pengen mandi ya biasanya. Itu kalian bisa lihat basah kepala dan bajunya. Di sini banyak nyamuk teman-teman. Oke lanjut, kita cari tempat mancing baru yang agak ke hilir sedikit ya, cari yang agak lebih dalam. Tapi di sini agak tenang. Nah guys, aku dapat lagi. Itu adalah ikan saluang yang sama persis seperti yang tadi aku kasih lihat buat teman-teman di rumah. Lanjut lagi, banyak nyamuk teman-teman di sini. Alhamdulillah aku dapat lagi sama ini ikan saluang lagi. Ini memang banyak ikan saluang. Seandainya ada jala ini ataupun sejenisnya, kira-kira mungkin kita bisa dapat banyak ya. Oke, kita dapat lagi walaupun kecil-kecil, tapi kalau sudah lumayan banyak kira-kira cukup lah untuk kita makan. Oke, karena hari sudah mulai agak sore, jadi alhamdulillah ini hasil pancingan kita hari ini ya cukup lah. Oke lanjut, kita mau pulang ya hari ini. Oke, di perjalanan, nah
teman-teman, ini adalah jenis kayu ulin. Aku kasih lihat buat kalian. Ini adalah kayu ulin, kayu terkeras ya di Kalimantan, dan daunnya seperti ini. Kalian bisa lihat, ini tidak mudah lapuk. Dan ini ada juga di dekat pohon ulin tadi ada sarang laba-laba ya, laba-laba hitam berbulu. Kata orang ini berbisa ya teman-teman. Jadi kita tidak nampak binatangnya seperti apa, cuman sarangnya aja. Oke, lanjut lagi, kita jalan untuk menuju jalan pulang dan menemukan ini ada sirih ya, kayak sirih hutan jenisnya daunnya, tapi ini cantik ya, kayak batik gitu, kayak merah-merah. Oke, sampai jumpa kembali teman-teman.